Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya masalah Puji dengan Tori, kalau lebih tahu persisnya, seharusnya kamu nanyanya ke Puji sama Tori. Tapi kok nanyanya sama papanya? Nah, kalau menanya sama papanya, ya papanya menjawab tentu tidak terlalu jauh sampai ke dalam papanya mengetahui. Namun demikian, bagi saya mereka putus sejauh ini masih dalam hubungan yang baik. Artinya belumlah menunjukkan tanda-tanda mereka berbeda, artinya terlalu jauh berbeda prinsip, terlalu jauh berbeda atau ada masalah besar. Belumlah melihatkan tanda-tanda seperti itu yang saya pantau. Tapi dari Pujinya sendiri ada cerita nggak sih Pak Haji ke Pak Haji sendiri gitu, maksudnya terkait karena hubungan mereka berdua ke Pak Haji? Iya, kalau dalam masalah hubungan mereka sampai putus seperti sekarang, apakah Puji pernah bercerita, kan begitu maksud kamu? Ya ada, dia bercerita sama kita, artinya curhatlah kepada keluarga, tentu ada. Namun di curhatnya itu kita melihat bahwa persoalan yang besar antara mereka berdua tidaklah ada. Hanya persoalan-persoalan kecil menurut kita. Namun karena mereka masih muda, kayak anak saya Puji masih muda, si Tori pun juga masih muda sebenarnya. Mungkin karena ada hal-hal yang tidak terpenuhi aja kan. Atau umpamanya mungkin karena ngambek-ngambekan aja, atau ego-egoan aja sedikit-sedikit. Itu aja masalah sih menurut saya. Sehingga sampai sekarang pun saya masih berharap mereka ya bisa berbaikan lagi kan gitu. Jadi saya menganggap bahwa mereka cooling down sekarang. Itu aja pikiran saya. Yang kita lihat juga kemarin pada saat Pak Haji meresmikan rumah baru, terus Torik juga hadir gitu dengan membawa sesuatu gitu. Pada saat di dalam itu mungkin mereka berdua ada komunikasi nggak sih Pak Haji? Mungkin kalau yang Pak Haji lihat sendiri gitu. Saya kan sibuk yang menunggu tamu yang lain, sama tamu yang lain. Saya rasa mereka pasti ada berinteraksi di dalam rumah ya, karena banyak teman-teman Puji yang datang, banyak juga teman-teman Tori yang datang. Sehingga tidak tertutup kemungkinan mereka berinteraksi, dan saya yakin dalam interaksi mereka itu pasti mereka baik-baik saja. Jadi saya belum bisa mengatakan mereka sudah jauh sudah berpisah banget, belum. Masih saya berharap mereka baik lagi. Pak Haji, ini kan banyak netizen yang bilang kayak mungkin ini putusnya settingan, karena ini kan bukan pertama kali yang mereka putus ya, terus mereka balikan lagi. Terus tanggapan Pak Haji sendiri dengan adanya statement dari netizen yang bilang mereka putusnya settingan, gimana Pak Haji? Saya rasa enggak ya, saya rasa enggak settingan. Karena putusnya ini kan semenjak ulang tahun historik lagi. Jadi sudah berjalan waktu, udah beberapa hari. Namun yang lebih tahu tentu mereka dengan Tuhan yang tahu. Tapi tidak ada alasan bagi mereka untuk settingan. Sebab saya lihat Storik sendiri pun dalam hal ini kita melihat kesedihan-kesedihan yang ada pada mereka. Dan si Puji pun juga bagaimana kegalauannya ya dalam menghadapi persoalan yang dihadapi ini. Bahkan saya sendiri pun sama omanya juga menyayangkan hal ini terjadi. Tentu dia tidak akan mau berbuat kalau membuat orang tua menjadi pikiran bagi orang tuanya. Jadi putusnya mereka ini menurut saya bukanlah gimmick, memang terjadi, bukan settingan kalau sekarang. Tapi apakah akan berbaik besok? Menurut saya sih dalam beberapa hari berbaikan itu bisa saja terjadi. Atau umpamanya dalam beberapa waktu sebulan bisa terjadi. Karena di antara mereka sudah terjalin kasih sayang, sudah terjalin rasa cinta. Jadi sudah banyak penyesuaian yang mereka lakukan selama ini.
tentu akan hilang begitu saja, saya rasa tidak tepat juga. Jadi, namun demikian kita lihatlah perkembangan ke depan. Ini kabar terakhirnya sebelum mereka putus pengen nikah muda. Apakah atau emang Fujinya belum menikah muda atau kebalikannya tarik belum nikah muda itu gimana? Saya rasa kalau mereka berdua dalam hal itu tentu bisa membuat perencanaan. Artinya kalau persoalan itu menurut saya bisa dibicarakan, dan tentu pasti ada solusi-solusinya, dan tidak mungkin begitu tidak dapat solusinya mereka langsung putus. Saya rasa kurang tepat juga. Mungkin diundur solusinya, menunggu sekian, berjanji dulu atau gimana, bisa saja kan. Jadi bagi saya sih kurang tepat kalau itu alasannya. Namun demikian ya mereka berdua juga yang lebih mengetahui. Tapi Fuji sempat cerita nggak kayak alasan mereka berdua putus itu ke Pak Haji sendiri cerita atau ke omanya? Enggak sih, enggak. Yang spesifiknya enggak. Cuman mereka ingin berdiam dulu, ingin cooling down aja gitu. Ini enggak ada yang disampaikan persoalan saya putus ini enggak. Gak mau sama-sama tenang dulu dulu. Iya itu aja menurut saya sih. Oke Pak Haji, sama kemarin banyak yang bilang katanya dia dijodohkan dengan El Rumi nih, Fuji dengan El Rumi, gimana tanggapannya nih Pak Haji? Saya sih belum berpikir ke arah situ ya, sejauh ini. Bagi saya kalau bisa, kalau mau diperbaiki, ya masih bisa diperbaiki, ya sudahlah, ngapain cari yang lain dulu. Yang ini kan sudah terjalin lama hubungan. Janganlah gampang-gampang berpindah ke lain hati. Terus secara tidak langsung Pak Haji pengen mereka balik lagi. Secara ya. Apa yang membuat kayak Pak Haji pengen mereka berdua sama-sama lagi barengan lagi? Karena apa yang saya rasakan efeknya terhadap mereka berdua sangat besar. Artinya efek positif yang mereka dapatkan itu luar biasa. Kerjasama di dunia mereka itu banyak sekali. Dan sampai sekarang masih ada yang terikat. Terus perkembangan semuanya, baik pribadiannya masing-masing itu sama-sama berubah, baik si Torik maupun si Fuji. Dan efek dominonya juga kepada kami ada juga, baik kepada Gala pun juga ada. Artinya seperti si Gala kehilangan orang tua, kadang-kadang saya merasa ya udahlah, mungkin si Torik sebagai orang tuanya gitu aja. Walaupun saya sama omanya yang akan menjaga si Gala, tidak akan pernah membebankan si Gala kepada si Torik sama si Fuji, tidak. Tapi setidaknya mereka bisa hanya datang dan melampiaskan kasih sayang ke Gala. Kalau soal kewajiban itu menjaga, itu kewajiban saya dengan omanya. Jadi itu termasuk efek domino menurut saya. Artinya cucu saya mendapatkan kasih sayang. Itu aja. Tapi setelah putus masih sempat kontek-kontekan nggak Pak Haji sama Torik? Si Torik sendiri setelah dalam minggu kemarin aja berapa kali datang ke rumah? 2 atau 3 kali ya? Dia datang ke rumah. Dia masih bertemu Gala. Dia kalau Gala aja di pos, kan beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lewat kan Gala kan agak hangat badannya sedikit ya. Karena mandi ya. Dia si Torik langsung datang. Dia sangat memperhatikan Gala. Ya karena mereka sudah sudah menyatu. Jadi kasih sayang sudah terjalin. Antara si Torik dengan Gala aja udah terjalin kasih sayang, apalagi antara si Torik dengan si Fuji. Nah begitu juga dengan kami sendiri pun juga sudah terjalin hubungan keakraban itu. Nah begitu saja ditarik, ya kan agak berat juga ya. Tapi yang awal mutusin siapa Pak Haji? Alam saya nggak tahu. Berarti nggak ada yang Fuji pun nggak cerita gitu. Enggak. Alam saya nggak paham dan saya tidak mengetahui siapa yang memutuskan. Mungkin dari Pak Haji, sosok Torik di mata Pak Haji itu seperti apa sih Pak Haji? Ya sejauh ini makanya saya mempertahankan hubungan mereka itu karena menurut saya sendiri efek baiknya itu sudah banyak. Untuk apa
sesuatu yang baik itu diakhiri. Ya kalau efek yang baik itu ya udah dilanjutkan kalau menurut saya. Ya namun semuanya itu kan berpulang pada yang kuasa. Tidak ada yang perlu disesali di situ. Tidak ada yang perlu terlalu bersedih banget, kita tidak juga. Tapi harapan. Ya, karena baik, efek dominonya baik bagi semuanya. Bahkan netizen pun sampai sekarang banyak yang WA saya secara pribadi ataupun komentar-komentar di Instagram, ataupun di YouTube, ataupun di Facebook. Saya itu selalu menginginkan agar mereka disatukan kembali. Tapi ya selaku orang tuanya, papanya, saya nggak bisa berbuat banyak dalam hubungan pacaran anak dengan seseorang. Papanya tidak bisa mengintervensi. Artinya bukanlah zamannya sekarang mengintervensi lagi. Kalau dahulu mungkin orang mengintervensi, kalau sekarang berilah kebebasan kepada anak. Sejauh hal itu baik. Itu. Pak Haji, maaf nih Pak Haji sebelumnya Pak Haji. Kan ini dari komenan netizen banyak yang bilang kalau Haji ini belum disetujui sama keluarga Gen Halilintar karena dia belum berhijab atau belum memenuhi standarnya mereka lah. Tanggapan Pak Haji sendiri tentang statement netizen itu gimana Pak Haji? Ya enggak apa-apa, ada netizen yang berkomentar seperti itu. Bagi saya enggak masalah. Karena saya juga tidak mau anak saya tidak menjadi dirinya sendiri. Anak saya seperti itulah dan itulah dia. Jadi pemaksaan terhadap berhijab saya juga setuju. Biarlah dia berkembang. Dia anak 20 tahun. Dia anak kemarin sore. Semuanya itu masih dalam tanggungan orang tua. Sesuatu itu masih orang tua yang bertanggung jawab. Tidak perlulah kita bebanin sesuatu kepada dia. Dan saya yakin percaya dengan ilmu yang sekarang mungkin kewajiban itu dibebankan ke dia, tapi masih dalam tanggung jawab orang tua. Bagi saya hal-hal itu tidaklah terlalu mempermasalahkan. Berarti secara pribadi Pak Haji tidak mempermasalahkan kalau Vicky belum memakai hijab, yang penting sifatnya baik. Ya, karena bagi saya yang utama itu perbaiki diri dulu. Perbaiki, kalau ke istilah orangnya, banyak hal sebelum itu yang diperbaiki. Nah, anak umur 20 tahun bersikap baik saja kepada orang tua, itu bagi saya sudah luar biasa. Itu aja dulu. Bersikap baik kepada orang tua, bersikap baik kepada keluarga, itu bagi saya sudah hebat. Setelah itu baru keluar, bersikap baik kepada masyarakat, bersikap baik kepada orang banyak. Itu bagi saya sudah surga itu. Jadi jangan terlalu kita paksakan. Jadi bagi saya dengan umur sekarang tidak berhijab tidak masalah bagi saya. Oke. Boleh dong Pak Haji, terakhir harapan Pak Haji untuk hubungan kedua Puji dan Bapak gimana? Kalaupun mereka nggak bisa bersatu lagi. Ya kalau bagi saya tentu punya harapan saya agar mereka kembali menjalin hubungan yang baik. Tentu di dalam perjalanan hidupnya mereka bisa saling mengontrol diri dan saling memperbaiki diri, termasuk seperti yang disampaikan tadi ya, kalau umpamanya sudah saatnya nanti kalau umpamanya memang mau berhijab, kalau memang sudah saatnya berhijab, kan begitu istilahnya. Artinya saya paksakan sekarang tidak, karena sesuatu itu ada masanya, ada waktunya. Karena ada kesadaran itu akan timbul. Itu tidak perlu kita paksa. Jadi intinya harapan saya kalau mereka bersatu, bagi saya siap.